Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 941 billion dollar atau naik sekitar 1,56%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.500-an, Ethereum 1.323, BNB 287, XRP 0,45, Cardano 0,42, Solana 33, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging dari sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Top performernya adalah Ethereum guys, dengan kenaikan 2,47% ke 1.323 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk hari ini guys, kita melihat tone atau nada di market udah sedikit berada dalam keadaan positif. Nah, kita akan lihat kenapa gitu. Nah, pertama, kita mulai dari stock market Amerika Serikat. Stocks surge to kick off October and a new quarter as bond yields tumble. Dow closes up 760 points. Jadi, kalau misalnya kalian lihat chartnya S&P 500, di daily chart terakhir, itu kita closing kembali di atas area yang sebelumnya menjadi lower low terakhir. Alias kita bisa consider bahwa breakdown yang kemarin terjadi itu, atau lower low baru yang kemarin terjadi itu, hanya kemungkinan besar sebuah fake out. Sementara itu yang bisa kita lihat, tapi mungkin kita baru bisa dapat konfirmasi 1-2 hari ke depan. Kalau misalnya hari ini dan besok kita terus melihat stock market rally, itu bisa jadi pertanda bahwa lower low yang tercipta kemarin itu hanya sebuah fake out. Jadi tentunya itu adalah sebuah indikasi positif dan bisa membuat market sentimennya bergerak sedikit ke arah positif. Gitu ya. Karena mungkin mereka melihat stok juga udah mulai rebound, harusnya ini akan berdampak baik juga ke kripto. Selain dari stocks, kita juga melihat ada beberapa berita positif. Pertama dari UK. UK government abolish plan to cut tax on high earners in major U-turn. Jadi salah satu hal yang menyebabkan uncertainty bertambah kemarin adalah karena pemerintah Inggris kemarin memutuskan untuk melakukan pemotongan pajak untuk para pengusaha di Inggris yang mempunyai penghasilan yang sangat tinggi, alias high earners gitu. Tapi karena melihat reaksi market di Inggris yang sangat buruk gitu ya, pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut dan kita melihat pound sterling itu mulai start lagi kembali rally, dan tentunya ketika pound sterling atau GBP itu rally, itu akan memberikan tekanan ke US dollar index. Oke. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau dolar index itu melemah, itu cenderung adalah berita baik untuk stock market dan juga untuk cryptocurrency. Jadi udah ada dua berita positif nih guys. Pertama dari stock market udah mulai rebound. Kedua, pemerintahan UK juga udah mulai melakukan U-turn gitu ya, atau berbalik arah dari yang awalnya melakukan tax cut menjadi tidak jadi, sehingga pound sterling menguat yang membuat tentunya US dollar juga start untuk tertekan. Kalau masih belum cukup, berita lainnya adalah NYDIG raises $720 million as Bitcoin balance hits all-time high. Jadi disampaikan di sini, the balance of New York Digital Investment Group or NYDIG hits record highs in Q3 of this year, plus a United States Securities and Exchange or SEC filing could reveal the group's intent to add more Bitcoin to its balance sheet. Jadi jumlah Bitcoin yang dipegang oleh NYDIG berada dalam keadaan all-time high. Oke, atau menembus rekor baru di kuartal ketiga tahun 2022. Dan katanya SEC, filing dari NYDIG, mereka juga akan kembali gitu ya, menambah Bitcoin ke balance sheet mereka. NYDIG Bitcoin balance are up almost 100% year over year. Jadi kalau misalnya secara data, itu naiknya kurang lebih 100%.
Oke, balance Bitcoin yang dipegang oleh NYDIG. Dan NYDIG sendiri menawarkan sebuah jasa cold storage custody solutions to institutional investor and high net worth individuals, describing itself as a Bitcoin company. Jadi mereka menawarkan jasa gitu ya untuk pengamanan aset lah untuk para investor kelas institusi dan juga yang mempunyai uang yang luar biasa banyak. Nah, jadi mereka menawarkan jasa tersebut sehingga orang-orang yang mungkin sekarang masih merasa skeptis untuk masuk ke Bitcoin itu bisa melalui mereka karena mereka kan tentunya udah terregulasi gitu kan, jadi harusnya lebih aman. Jadi tentunya juga ada berita baik, kita melihat perusahaan-perusahaan besar terus menyerok gitu ya Bitcoin di belakang layar, walaupun ya kita melihat memang tidak ada pergerakan yang signifikan di harga, karena sekali lagi guys, mereka-mereka yang membeli dalam jumlah yang banyak biasa tidak akan membeli di exchange. Kalau mereka membeli di spot exchange, tiba-tiba ada limit order muncul 700 juta dolar, itu nggak bakalan keisi. Kenapa? Orang-orang pasti berebut beli duluan di atas. Karena mereka melihat ada sebuah limit order bid yang sangat besar. Jadi mereka belinya di mana? Mereka belinya di OTP market. OTC, sorry. Over the counter market. Jadi tidak berdampak sama sekali ke harga di market. Karena mereka belinya di over the counter. Jadi ini adalah yang terjadi di belakang layar, guys. Sekali lagi, jangan kita hanya memantau harganya saja, tapi kita harus kulik lebih dalam dan lihat apa yang sedang terjadi di belakang layar. Oke, semuanya masih cenderung ke arah yang kita harapkan. Adopsi terus terjadi, perusahaan-perusahaan yang besar-besar seperti ini terus melakukan akumulasi, dan itu menurut saya adalah sebuah pertanda yang baik. Oke? Masih belum cukup lagi, ada berita baik lainnya. Robert Kiyosaki calls Bitcoin a buying opportunity as US dollar surge. Jadi ada sebuah statement yang menurut saya cukup kontroversial yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki. Harusnya kalian tahu ya, kalau misalnya kalian udah lama di dunia investasi atau di dunia keuangan, pasti kalian kenal yang namanya Robert Kiyosaki. Jadi dia menyampaikan satu tweet di sini yang menurut saya cukup menarik. If Fed continues raising rates, US dollar will get stronger, causing gold, silver, Bitcoin price to go lower. Buy more. When Fed pivots and drops interest rate as England just did, you will smile while others cry. Take care. Jadi ini tentunya mungkin bisa memicu kontroversi ya. Mungkin tidak semuanya setuju dengan statement dia. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya nanti the Fed atau Central Bank dari Amerika Serikat terus menaikkan suku bunga, itu kan biasa menyebabkan US dollar terus menguat. Yang berarti kemungkinan besar emas atau gold, silver, Bitcoin itu rata-rata bakalan drop. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, menurut dia ya kalian beli aja, buy more. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Karena ketika nanti Fed pivots atau mereka memutuskan untuk tidak lagi menaikkan suku bunga atau bahkan menurunkan suku bunga, seperti yang terjadi di Inggris, katanya Robert Kiyosaki, maka kalian akan senyum sedangkan yang lain nangis. Kenapa? Karena kemungkinan besar ketika Fed udah pivot gitu ya, atau mereka berubah haluan dari yang awalnya terus-menerus menaikkan suku bunga menjadi tidak menaikkan suku bunga atau bahkan menurunkan suku bunga, ya kemungkinan besar risk aset akan kembali meroket seperti stock market ataupun cryptocurrency. Oke? Jadi statement yang berikutnya yang menurut saya cukup kontroversial adalah juga get Bitcoin and save yourself. Jadi beli Bitcoin dan selamatkan diri kalian. Apakah menurut kalian Robert Kiyosaki terlalu lebay atau menurut kalian kalian setuju gitu dengan statementnya Robert Kiyosaki? Boleh aja kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Selain itu juga menyambung dari yang tadi gitu ya. Kalau misalnya ternyata memang the Fed nanti memutuskan untuk tidak lagi menaikkan suku bunga, bisa jadi kita akan melihat risk asset kembali meroket. Dan United Nations atau PBB juga udah memberikan saran gitu, warning lah, kepada Federal Reserve dan juga Central Bank lainnya di dunia untuk tidak terus-menerus menaikkan suku bunga. Oke, karena menurut mereka ini bisa menjadi salah satu katalis gitu ya untuk menyebabkan krisis besar-besaran. Jadi ini tentunya juga adalah sebuah berita yang baik gitu ya, kalau ternyata memang di pressure dari kanan kiri supaya Fed tidak lagi menaikkan suku bunga dan akhirnya dituruti, itu bisa jadi berita baik untuk kita semua sebagai seorang investor cryptocurrency. Jadi
untuk hari ini, tone di market terlihat cukup positif. Rata-rata kita melihat berita-beritanya baik gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa diikuti juga dengan price action di Bitcoin yang mulai juga start merangkak naik dan harusnya atau mungkin ya saya harapkan juga bisa terus melanjutkan kenaikannya. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, mungkin Bybit bisa kalian jadikan salah satu yang diconsider, karena di sini kalian bisa memanfaatkan segala fitur yang kalian perlukan, semuanya ada di sini. Kalian mau staking fleksibel bisa, kalian mau jual beli NFT bisa, kalian mau trading spot futures ini juga bisa, kalian mau ikutan launchpad di Bybit yang secara historis juga selalu menghasilkan ratusan persen juga bisa. Kemudian mereka juga lagi mengadakan event untuk zero fees on all spot pairs, alias kalian trading di spot itu tidak ada biaya sama sekali. Dan kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, maka kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke chart, dan saya pengen mungkin mulai dari S&P 500 terlebih dahulu guys. Nah, jadi ini yang tadi kita bahas gitu ya, bahwa setelah kemarin kita melihat S&P 500 itu breakdown dan membuat lower low baru, oke. Tapi di hari terakhir atau Senin kemarin, kita melihat S&P 500 kembali closing di atas area low terakhir di sini. Yang bisa kita asumsikan bahwa yang kemarin terjadi di sini adalah sebuah fake out gitu ya. Tapi saya lebih prefer kalau kita mendapatkan ada pelanjutan rally dalam 1-2 hari ke depan, dan ini lebih mengkonfirmasi menurut saya bahwa kemungkinan yang terjadi di sini itu hanya sebuah fake out dan kemungkinan bisa kita mendapatkan semacam relief rally. Oke. Jadi itu adalah hal yang menurut saya cukup menarik. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari chartnya Bitcoin sendiri, mungkin ada beberapa versi yang bisa kalian buat ya. Kalau misalnya di daily chart, saya melihatnya seperti ini guys. Untuk daily chart kita sekarang sedang dalam ujung tanduk gitu ya. Antara kita pengen gitu ya untuk break dari area trendline besar di sini, atau kita akan kembali mendapatkan rejection dari sini guys. Oke, jadi tentunya kita harapkannya ya yang pertama gitu, dimana kita bisa breakout ke atas, dan kalau ini sampai terjadi dan kita bisa mengkonfirmasi breakout tersebut dengan misalnya closing 1-2 daily candle di atas area ini, maka saya rasa chance-nya cukup tinggi bahwa kita bisa at least nge-retest lagi area high sebelumnya di sini, atau bahkan kita bisa membuat wave kedua dari sini. Oke, jadi itu dari chart daily. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart, ya seperti yang kita udah ketahui juga bahwa cenderung kita sekarang masih dalam keadaan sideways gitu ya. Kita mendapati ada beberapa area range di sini yang selalu menahan harga Bitcoin, dan ya kalau untuk sementara masih sesuai dengan scenario yang kemarin kita sudah pernah bahas ya guys. Yaitu saya sampaikan guys ketika kita berada di sini ya. Saya sampaikan bahwa pertama kita melihat adanya indikasi bullish divergence tercipta di sini, di mana untuk price actionnya kita membentuk lower low, tapi di indikatornya kita membentuk higher low, sehingga itu kita membuat regular bullish divergence. Dan saya sampaikan di video kemarin kalau misalnya kita sampai mampu breakout dari trendline yang sudah tercipta di sini, harusnya kita akan kembali nge-retest area resistance di sekitaran 19.600 sampai 700-an. Dan untuk sekarang kita sudah berada di area tersebut guys. Jadi kalau misalnya kalian sudah sempat scalping ya selamat, kalau misalnya kalian sudah menghasilkan cuan ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih mempunyai posisinya atau masih belum kalian close sama sekali, ya tentunya saran saya yang pertama adalah sebisa mungkin kalian sudah menggeser stop loss kalian minimal ke arah entry gitu ya. Jadi apapun yang terjadi sekarang, trade kalian tidak akan lagi loss. Yang kedua, ya mungkin kalian bisa consider, kalau misalnya mau ya, consider untuk take profit sebagian. Karena ya kita nggak tahu apakah kali ini kita akan mampu break di atas area resistance di sini, atau kita hanya akan kembali mendapatkan rejection dari sini. Tentunya kalau misalnya kita nanti melihat 1 hour chart mampu break di atas area di sini kemudian consolidate, maka target berikutnya adalah tentunya di area 20.000 sampai 20.300-an sebagai area next major
resistance. Untuk sementara tentunya karena tadi kita udah bahas tone market hari ini terlihat cukup positif, dari stock market juga positif, dari berita-berita juga terlihat cukup oke. Terlebih lagi tentunya sentimen market terhadap bulan Oktober itu positif. Ya, saya bisa melihat chance-nya lebih tinggi bahwa kita akan start untuk melanjutkan kenaikan gitu ya daripada penurunan. Tapi tentunya kita nggak bisa garansi hal tersebut terjadi. Kalaupun kita mau trade, pastikan selalu ada stop loss gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian belum sempat masuk, ya menurut saya tidak bijak kalau misalnya kalian buy di sekitaran di sini, karena kalian berarti buy di area resistance. Jadi kalau misalnya kalian udah sempat masuk di sini, ya selamat. Tapi kalau belum sempat masuk, ya menurut saya kalian lebih baik menunggu setup berikutnya. Katakanlah kita udah mungkin menuju ke sekitaran area 19.800 atau mungkin 19.700, kemudian kita mendapatkan bullish continuation pattern. Nah, ini mungkin bisa menjadi chance berikutnya kalian untuk mendapatkan setup scalping ke atas. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.